Demi bisa bersaing di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia langsung memanggil 9 pemain naturalisasi top Eropa. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membocorkan tentang pemain naturalisasi Timnas Indonesia di masa depan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Demi bisa bersaing di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia langsung memanggil 9 pemain keturunan Eropa yang sudah dinaturalisasi. Cyrus Margono. Ya, nama penjaga gawang asal Panathinaikos di Liga Utama Yunani tersebut sudah sering disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi. Saat ini pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut masih belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika proses tersebut lancar, maka Cyrus dipastikan bakal meramaikan persaingan posisi penjaga gawang di kubu Timnas Indonesia. Meski begitu, nama Cyrus Margono bakal bersaing dengan para penjaga gawang pilihan utama Timnas Indonesia seperti Nadeo, Syahrul Trisna, Hernando Ari hingga Muhammad Riyandi yang sudah teruji di bawah asuhan Sintayong. Sandy Walsh. Ya, pemain yang saat ini membela KW Mechelen ini bakal menjadi pesaing berat di posisi bek kanan Timnas Indonesia. Saat ini usianya sudah mencapai 28 tahun dan menjadi pilihan utama di klub kasta tertinggi Liga Belgia tersebut. Sandy Walsh sudah menyelesaikan proses naturalisasi dan siap tampil untuk Timnas Indonesia meski belum merasakan satu caps pun. Ada juga nama Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri yang siap memanaskan persaingan dengan Sandy Walsh di pos bek kanan Timnas Indonesia. Jordi Amat. Ya, Jordi Amat sendiri sudah merasakan caps bermain bersama Timnas Indonesia Senior. Pemain yang memiliki darah melalui jalur kakeknya tersebut bisa dikatakan jadi pemain terbaik yang didapatkan dari jalur naturalisasi. Pasalnya ia sudah kenyang pengalaman membela sejumlah klub elit di Premier Inggris atau Liga Spanyol dan sudah berhadapan dengan bintang-bintang sepak bola dunia pada masa emasnya. Sain Patinama. Ya, Sain Patinama juga sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun karena satu hal lain, Sain Patinama belum jadi membela Timnas Indonesia. Kemampuan sebagai bek kiri di klub Viking FK di Liga Top Norwegia dianggap mampu mengangkat level permainan Timnas Indonesia kala bertanding di Piala Asia 2023 nanti. Di pos tersebut, Sain Patinama bakal bersaing dengan Pratama Arhan dan Edo Febriansyah yang sudah paten di posisi tersebut. Rafael Struijk. Ya, nama Rafael Struijk menjalani proses naturalisasi untuk menyambut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia yang kini sudah dibatalkan. Meski begitu, ia bersedia untuk menjalani naturalisasi dan prosesnya saat ini sudah diselesaikan oleh DPR RI. Striker klub divisi Liga Belanda Ado Den Haag tersebut kemungkinan jadi nama yang bakal bersaing ketat dengan Ramadan Sananta, Dimas Derajat dan Ilyas Pasojevic. Ivar Jenner. Ya, sama seperti Struijk, Ivar Jenner juga jadi pilihan dari proyek naturalisasi untuk Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Meski Piala Dunia U20 2023 batal, Jenner masih mau melanjutkan proses naturalisasi dan saat ini masih belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika pemain Utrecht tersebut sudah menyelesaikan seluruh syarat untuk membela Timnas Indonesia, ia punya banyak pesaing di pos tersebut. Mark Klok. Ya, Mark Klok sudah jadi bagian integral dari lini tengah Timnas Indonesia di era Sintayong. Dirinya jadi nama yang tak tergantikan sejak menjalani debutnya pada 2022 silam. Kemungkinan bintang Persib Bandung tersebut bakal tetap jadi pilihan utama Sintayong di sektor gelandang kala melakoni Piala Asia 2023. Kevin Dix. Nama Kevin Dix sendiri sebenarnya sempat didekati oleh Sintayong sebagai salah satu nama yang bakal jadi bagian dari proyek naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama.
Proses naturalisasinya dihentikan PSSI pada era Muhammad Iriawan karena izin orang tua. Meski begitu, sang pemain pun masih menyimpan keinginan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Ilyas Pasojevic. Ya, Ilyas Pasojevic sendiri sudah merasakan caps timnas Indonesia senior sejak lama. Pemain andalan Bali United tersebut masih konsisten sebagai salah satu penyerang terbaik Liga 1 saat ini dengan torehan golnya di musim ini. Sintayong pernah memanggil Spaso pada turnamen Piala AFF 2022 lalu dan berhasil mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan Sintayong tentang pemain naturalisasi timnas Indonesia di masa depan. Ya, pelatih skuad Garuda Sintayong bicara soal peluang naturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan itu juga membeberkan faktor yang menghambat dalam proses mencari pemain naturalisasi. Seperti diketahui, Sintayong memang memiliki program untuk mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Faktor fisik menjadi salah satu alasan utama Sintayong melirik pemain keturunan Indonesia. Belakangan ini Sintayong pun gencar mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Sintayong sendiri mengaku sejatinya ingin membentuk tim yang berisi pemain-pemain naturalisasi atau keturunan Indonesia. Ya, sebenarnya saya sangat ingin melakukannya, membentuk tim dari pemain naturalisasi, kata Sintayong. Saya bisa membuat satu tim bagus dengan pemain berdarah campuran, ujarnya. Namun Sintayong mengatakan bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Sintayong ada sejumlah prosedur yang harus dilaluinya. Ya, juru taktik berusia 52 tahun itu mengatakan sebenarnya banyak pemain keturunan Indonesia yang bagus di Belanda. Indonesia pernah dijajah Belanda, jadi banyak pemain berdarah campuran dari sana, tutur Sintayong. Banyak pemain bagus keturunan Indonesia yang berkebangsaan Belanda, imbuhnya. Lebih lanjut, Sintayong menjelaskan bahwa untuk meyakinkan pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia tidak mudah. Pasalnya, pemain yang bersangkutan belum berstatus pemain lokal di klubnya. Apabila bersedia untuk dinaturalisasi, pemain tersebut akan berstatus pemain asing di klubnya itu. Sintayong menilai akan ada banyak klub Eropa yang merasa keberatan dengan hal tersebut. Ya, masalahnya jika pemain campuran Belanda atau Eropa dinaturalisasi, mereka akan menjadi pemain asing, ungkap Sintayong. Mereka klub tadinya punya pemain asli negara tersebut, tapi tiba-tiba jadi pemain asing, sambungnya. Selain itu, Sintayong juga menyebut tidak semua pemain keturunan mau menjadi warga negara Indonesia. Mereka juga tidak begitu saja mau menjadi WNI. Meski begitu, Sintayong mengatakan bukan berarti dirinya mengabaikan pemain lokal. Sintayong mengaku memahami keinginan masyarakat tanah air yang ingin melihat timnas Indonesia meraih prestasi dengan pemain lokal. Ya, saya juga berpikir orang Indonesia pasti berharap bisa meraih prestasi dengan pemain yang ada di Indonesia, pungkasnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.